Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, semoga panjenengan semua selalu sehat dan bahagia selalu, amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan video yang kemarin dan kita akan membahas mengenai beberapa jenis kayu yang dianggap sakral dan bertuah yang dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Kayu menjadi salah satu benda yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia dan dari berbagai jenis kayu, terdapat beberapa jenis kayu yang konon memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Setiap daerah memiliki jenis-jenis kayu yang dianggap sakral dan hal itu tergantung dari kepercayaan masing-masing masyarakat, maka tak heran jika berbeda daerah maka berbeda pula pohon atau kayu yang dianggap sakralnya. Kayu-kayu tersebut dianggap sakral dan bertuah karena dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Nah, jenis kayu apa saja yang dianggap sakral? Kami akan membahasnya untuk panjenengan semua. Kayu cendana. Kayu cendana merupakan salah satu jenis kayu yang dianggap sakral dan bertuah. Kayu ini berasal dari pohon cendana yang memiliki ciri khas berwarna kuning kemerahan dan juga berbau wangi. Aroma wanginya dipercaya merupakan kesukaan para roh leluhur sehingga selain sering digunakan sebagai bahan warangka keris, kayu cendana juga tidak jarang dijadikan tasbih. Tuah kayu cendana diyakini bermanfaat sebagai sarana mendapatkan jabatan tinggi, memenangkan persaingan politik, meningkatkan kewibawaan, dan meningkatkan energi spiritual seseorang. Selain itu, kayu cendana juga memiliki khasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti sakit kepala dan migrain. Rajin menggosok-gosokkan kayu cendana pada kepala yang sakit dapat membantu mengurangi rasa sakit. Mitologi mengenai kekuatan kayu cendana juga sangat menarik untuk dibahas. Salah satu mitos yang terkait dengan kayu cendana adalah tentang Raja Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit yang memiliki tongkat ajaib dari kayu cendana. Tongkat ini disebut Kiai Gada Cakrabuana yang memiliki kekuatan magis untuk mengalahkan musuh-musuh raja. Menurut mitos tersebut, tongkat ini dibuat oleh seorang pertapa bernama Kiai Gada Cakrabuana yang tinggal di Gunung Lawu. Ia membuat tongkat ini dari kayu cendana pilihan yang diberkati dengan mantra-mantra sakti. Tongkat ini kemudian diberikan kepada Raja Brawijaya kelima sebagai hadiah atas jasanya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Tongkat ini dikatakan dapat memancarkan sinar terang yang dapat membutakan mata musuh atau membuat mereka ketakutan. Selain itu, tongkat ini juga bisa mengeluarkan suara gemuruh yang dapat mengguncang bumi atau membuat musuh pingsan. Tongkat ini juga bisa melindungi raja dari segala macam bahaya atau serangan. Selain mitos tersebut, kayu cendana juga dikaitkan dengan praktik spiritual seperti pengisian energi dan meditasi. Ada yang meyakini bahwa memegang kayu cendana akan membuka dan mengaktifkan energi dalam tubuh serta meningkatkan rasa tenang dan kebahagiaan. Dalam penggunaannya, kayu cendana yang asli memiliki harga yang cukup tinggi karena kesulitan dalam mendapatkan kayu ini. Oleh karena itu, banyak produk yang dipasarkan sebagai kayu cendana palsu dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk mendapatkan manfaat sebenarnya dari kayu cendana, pastikan untuk membeli produk yang asli dan berkualitas. Kayu koka. Kayu koka juga diyakini sebagai kayu bertuah yang paling tua karena disebut-sebut menjadi bahan pembuatan bahtera Nabi Nuh alaihi salam, digunakan sebagai tongkat Nabi Musa alaihi salam dan juga tongkat Nabi Syuaib alaihi salam. Umur pohon koka sendiri memang terbilang sangat panjang yaitu bisa mencapai ratusan tahun. Kayu koka ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Selain itu kayu koka ini juga banyak digunakan untuk kesehatan, antara lain untuk mencegah dan mengobati peradangan, mengobati asma, diabetes, lemah jantung, gagal ginjal, batu ginjal, depresi, dan lain sebagainya. Kayu koka ini juga dipercaya dapat menghindarkan penggunanya dari bahaya dan musibah tertentu, bisa menaikkan pamor, dan membuat penggunanya disukai banyak orang. Kayu koka atau disebut juga dengan kayu gaharu memang diyakini memiliki banyak khasiat yang berkaitan dengan kekuatan spiritual dan juga kesehatan. Kayu ini selain dipercaya sebagai kayu bertuah paling tua, juga telah digunakan sejak zaman kuno sebagai bahan untuk berbagai keperluan mulai dari perhiasan hingga pengobatan. Kayu koka banyak digunakan dalam bidang pengobatan tradisional karena kandungan senyawa-senyawa aktif di dalamnya seperti flavonoid, saponin, dan polifenol yang dapat membantu mengurangi inflamasi,
mencegah kerusakan sel, mengurangi risiko penyakit jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, kayu koka juga mengandung zat yang memiliki efek antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Kayu koka banyak digunakan sebagai media pengasihan atau untuk meningkatkan karisma diri serta menaikkan harga diri seseorang. Kayu koka sendiri diketahui dapat menyimpan energi positif di dalamnya sehingga dipercaya dapat memberikan efek relaksasi pada penggunanya. Bahkan, kayu koka menjadi bahan esensial oil yang digunakan dalam aromaterapi untuk membantu mengurangi kecemasan, stres, dan meningkatkan konsentrasi. Selain itu, kayu koka juga dipercaya bisa menghindarkan penggunanya dari bahaya dan musibah tertentu serta memancarkan energi positif yang membuat penggunanya lebih disukai orang. Oleh karena itu, kayu koka seringkali dijadikan sebuah benda pusaka atau jimat dalam kepercayaan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa memilih kayu koka yang asli dan berkualitas sangatlah penting karena kayu palsu dapat membawa dampak negatif pada kesehatan. Kayu palsu seringkali terbuat dari bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pastikan untuk membeli kayu koka dari sumber yang terpercaya dan memeriksa keaslian kayu tersebut sebelum memilihnya sebagai media pengobatan atau spiritual. Kayu stigi. Kayu stigi dipercaya memiliki banyak sekali kelebihan seperti sebagai pelancar rezeki, untuk meningkatkan pamor, kewibawaan, dan juga kepercayaan diri. Kayu stigi juga bisa digunakan untuk menyerap racun binatang-binatang berbisa seperti terkena sengatan kalajengking, ular berbisa, dan lain sebagainya. Kayu atau pohon stigi juga dipercaya dapat meredakan diabetes, maupun rematik. Selain itu, kayu stigi juga bisa digunakan sebagai media penangkal sihir atau santet. Kayu stigi, juga dikenal dengan nama kayu arang atau kayu jenggot, merupakan jenis kayu yang dianggap sakral dan bertuah oleh masyarakat. Kayu stigi diyakini memiliki kelebihan yang sangat banyak dan beragam manfaat mulai dari pelancar rezeki, meningkatkan pamor, kewibawaan dan kepercayaan diri hingga pengobatan untuk meredakan penyakit diabetes maupun rematik. Selain itu, kayu stigi dipercaya memiliki kekuatan untuk menyerap racun dari gigitan binatang berbisa seperti kalajengking dan ular berbisa. Caranya adalah dengan menggosok-gosokkan kayu stigi di atas gigitan tersebut, seperti pada kasus gigitan kalajengking. Meskipun tidak bisa menghilangkan rasa sakit namun kayu stigi dapat membantu mengurangi reaksi racun dan membantu penyembuhan lebih cepat. Kayu stigi juga dianggap sebagai media penangkal sihir atau santet, di mana penggunaannya adalah dengan menggosok-gosokkan kayu stigi pada bagian tubuh yang dirasa terkena gangguan supranatural. Selain itu kayu stigi juga dijadikan pusaka atau jimat untuk memberikan perlindungan dari energi negatif yang dapat membahayakan. Dalam hal pengobatan, kayu stigi juga memiliki khasiat yang sangat baik untuk meredakan diabetes dan rematik. Kayu ini sangat berguna bagi mereka yang terserang penyakit tersebut. Kayu stigi dapat membantu dalam meningkatkan sirkulasi darah pada tubuh dan merangsang sistem metabolisme dalam tubuh. Dalam kepercayaan spiritual, kayu stigi menjadi salah satu media kekuatan dan kesaktian. Kayu stigi diyakini dapat memberikan pengaruh positif pada pemiliknya, seperti kewibawaan yang tinggi, serta memperoleh simpati dan dukungan dari banyak orang. Dalam penggunaannya, pastikan untuk mendapatkan kayu stigi yang asli dan berkualitas, karena banyak produk palsu yang dijual dengan harga murah dan memiliki khasiat yang tak sebanding dengan kayu stigi yang asli. Oleh karena itu, sebelum membeli kayu stigi pastikan untuk memeriksa keasliannya dan membeli dari sumber yang terpercaya. Kayu Dewanaru atau Dewandaru. Kayu Dewanaru, kayu ini juga kerap dijadikan sebagai bahan pembuat tasbih dan juga kerajinan lainnya. Kayu Dewandaru ini juga dipercaya memiliki energi yang berhasil untuk menolak atau menangkis serangan ular dan binatang buas, serta sebagai sarana perlindungan dan keselamatan diri. Aroma kayu Dewandaru yang harum dipercaya sebagai sarana pencapaian kesempurnaan dalam ilmu kanuragan dan juga kayu Dewandaru ini memiliki khasiat sebagai pengasihan, pengusir gangguan gaib, dan peningkat karisma. Kayu Dewanaru, juga dikenal sebagai kayu jati Belanda, dianggap sebagai salah satu jenis kayu yang sakral dan bertuah di Indonesia. Kayu ini sering dijadikan sebagai bahan pembuatan tasbih, kerajinan tangan dan seni ukir. Kayu ini sangat unik karena memiliki aroma khas yang harum dan menyenangkan. Aroma ini dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai sarana pencapaian kesempurnaan dalam ilmu kanuragan. Kayu Dewandaru juga dipercaya memiliki energi untuk menolak atau menangkis serangan ular dan binatang buas. Bahkan,
kayu ini dianggap sebagai sarana perlindungan dan keselamatan diri dari kekuatan negatif dan supranatural. Selain itu, kayu Dewandaru juga dipercaya sebagai sarana pengasihan, pengusir gangguan gaib, dan peningkat karisma. Dalam bidang kesehatan, kayu Dewandaru juga memiliki khasiat dan manfaat yang baik. Kayu Dewandaru seringkali direkomendasikan sebagai bahan alternatif untuk meredakan berbagai gejala masalah kesehatan seperti migrain, pusing, dan sakit kepala. Selain itu, kayu Dewandaru juga dipercaya dapat membantu meredakan masalah kelelahan dan stres. Sebagai media spiritual, kayu Dewandaru memiliki kekuatan untuk membantu memperkuat daya tarik dan pengaruh pada orang lain. Kayu Dewandaru juga dipercaya sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memengaruhi orang lain. Penggunaan kayu Dewandaru sebagai amulet atau jimat merupakan praktik umum dalam kepercayaan spiritual di Indonesia. Untuk mendapatkan manfaat dan kekuatan dari kayu Dewandaru, pastikan untuk mendapatkan kayu yang asli dan berkualitas. Saat ini, banyak kayu palsu yang dijual di pasaran dengan harga yang lebih murah, tetapi tanpa manfaat dan khasiat yang sama dengan kayu Dewandaru yang asli. Oleh karena itu, penting untuk membeli kayu Dewandaru dari sumber yang terpercaya dan memeriksa keaslian kayu tersebut sebelum membelinya sebagai media pengobatan atau spiritual. Kayu asam Jawa. Pohon asam Jawa diyakini bisa digunakan sebagai obat. Biji asam Jawa ini dipercaya dapat menolak bala dan roh jahat. Salah satu contoh penggunaan biji asam Jawa ini yaitu dengan meletakkan 3-10 biji asam Jawa ke dalam kendaraan Anda. Cara ini diyakini dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Bagian inti dari kayu asam Jawa adalah gali asemnya yang memiliki energi magis yang sangat luar biasa sehingga menurut cerita yang beredar ketika gali asem ini dipukulkan kepada orang yang mempunyai ilmu kanuragan maka ilmunya akan hilang atau luntur. Pohon asam Jawa, khasiat biji dan gali asem. Pohon asam Jawa, Tamarindus indica, telah lama dikenal bagi masyarakat Indonesia sebagai tumbuhan yang kaya manfaat. Salah satu kepercayaan yang melekat pada pohon asam Jawa adalah kemampuan bijinya dalam menolak bala dan roh jahat. Bijinya bahkan diyakini mampu menghindarkan manusia dari bahaya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh makhluk halus. Penggunaan biji asam Jawa sebagai alat pencegahan bala dan gangguan makhluk halus telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, biji asam Jawa dapat diletakkan di dalam kendaraan dengan jumlah 3 hingga 10 buah tergantung pada individu yang melakukannya. Selain itu, biji asam Jawa juga dipercaya dapat dihancurkan dan dicampurkan ke dalam minuman sebagai obat untuk menolak bala. Selain bijinya, bagian inti kayu dari pohon asam Jawa dikenal sebagai gali asem. Gali asem dipercaya memiliki energi magis yang sangat kuat sehingga digunakan dalam berbagai praktik spiritual. Menurut cerita yang beredar, seseorang yang memiliki ilmu kanuragan dapat kehilangan ilmunya apabila gali asem dipukulkan padanya. Meskipun kepercayaan pada khasiat pohon asam Jawa masih banyak dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia, penting untuk selalu melakukan kajian ilmiah terhadap manfaat tumbuhan yang digunakan sebagai obat. Pohon asam Jawa telah banyak diteliti dan diketahui memiliki kandungan antioksidan, flavonoid, dan saponin yang dapat membantu mengurangi risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan kanker. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriana Maulidiah dan kawan-kawan pada tahun 2019, ditemukan bahwa ekstrak kulit batang pohon asam Jawa memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri yang menyebabkan diare dan infeksi saluran kemih. Selain itu, pohon asam Jawa juga terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah pada tikus yang diberi makanan tinggi lemak dan tinggi gula, menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf pada tahun 2011. Dalam kesimpulannya, meskipun pohon asam Jawa memiliki sejumlah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat, namun penting untuk mencari dan melakukan penelitian yang lebih luas tentang potensi manfaatnya bagi kesehatan manusia. Terlepas dari hal tersebut, pohon asam Jawa memiliki kandungan nutrisi dan senyawa aktif yang berpotensi dalam mengembangkan obat tradisional dengan bahan alami. Oleh karena itu, pohon asam Jawa dapat dijadikan sebagai salah satu tanaman obat yang berpotensi bagi kesehatan manusia. Di balik khasiat mistis yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, ternyata pohon-pohon yang disebutkan tadi memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Namun kita tidak boleh lupa bahwa segala kekuatan tersebut datangnya dari Sang Pencipta. Kayu bertuah yang punya kekuatan ini hanya sebagai sarana saja,
maka kita harus tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan mengenai beberapa jenis kayu yang dianggap sakral dan bertuah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.